Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan untuk tahun 2021. Jadi apa-apa saja yang kita butuh untuk waspadai di tahun 2021, apa-apa saja yang kita bisa kembangkan di tahun 2021. Nanti Tarotku juga akan ulas per bulan untuk tahun 2021 mulai bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2021. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Untuk tahun 2021 sendiri, di mana ada angka 2, 0, 2, dan 1. Jika kita tambahkan 2, 0, 21, ini akan menjadi angka 5. Jadi di kartu tarot, tahun 2021 akan dipengaruhi oleh kartu mayor yang bernomor 5. Tarotku akan ambil kartu mayor yang bernomor 5 di awal. Oke, kita akan cari kartu mayor yang bernomor 5. Kemudian kartu-kartu minornya juga. Oke. Kita akan lihat mulai dari awal sampai akhir. Oke. Kartu mayor bernomor 5 di kartu tarot ada disimbolkan dengan kartu Hierophant, yaitu sebuah kartu yang memberikan suatu simbol tentang kebijaksanaan. Jadi untuk para sahabat di tahun 2021, kebijaksanaan kalian dalam mengambil langkah, dalam bertindak itu benar-benar akan mempengaruhi kehidupan kalian di tahun 2021. Di sisi yang lain, problem-problem yang muncul, usahakan bisa selesai tanpa adanya keributan. Jadi usahakan bisa selesai dengan damai. Jauhi kondisi-kondisi kita bersikap keras kepala dan tidak mau menyelesaikan dengan damai. Itu dijauhkan di 2021, karena jika kita seperti itu, tahun ini akan menjadi tahun yang sangat berat bagi kita. Di sisi yang lain ada kartu Temperance yang bernomor 14, di mana 1 ditambah 4 akan menjadi 5. Ini adalah sebuah kartu yang mengingatkan kita untuk kembali menata ulang sebuah awal dalam kehidupan kita, di mana di kartu Temperance adalah dengan sadar dan tidak sadar semuanya seimbang untuk ditata untuk menuju ke arah tujuan hidup kita. Jadi ini adalah sebuah tahun di mana kalian akan mengalami sebuah kondisi untuk menata ulang kembali banyak hal dalam kehidupan. Di sisi yang lain untuk masalah materi, untuk hal-hal yang terlihat baik pemasukan, pekerjaan, keuangan, di tahun 2021 ini adalah sebuah tahun yang membawa banyak perubahan. Oleh karena itu bersiap-siaplah dalam artian gunakan atau manfaatkan atau atur keuangan kalian dengan sangat bijaksana, karena di tahun ini perubahannya masih sangat banyak. Perubahan yang banyak ini bisa membawa arah positif atau negatif. Yang positif karena banyak perubahan, banyak peluang juga hadir. Tapi jika kalian nggak hati-hati, kalian nggak bisa bekerja dengan baik, kalian nggak bisa menghasilkan dengan baik, banyaknya perubahan ini akan membuat kalian bisa terpuruk. Oleh karena itu manajemen keuangan yang baik itu sangat penting. Untuk teman-teman yang sudah bekerja di tahun 2021, atur keuangan yang terbaik. Untuk yang belum bekerja, karena adalah tahun perubahan, di mana angka 5 di 5 koin adalah dia pindah ke tempat yang lain, berarti ada perubahan. Ini adalah sebuah kesempatan juga untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tahun 2021. Untuk masalah-masalah relasi atau hubungan, kisah-kisah lama tentang hubungan-hubungan lama mungkin akan muncul di tahun 2021. Oleh sebab itu hati-hati. Usahakan tidak terhubung lagi dengan orang-orang masa lalu yang masih pernah atau punya hubungan khusus dengan kalian. Jangan sampai hadir kembali dan mengganggu hubungan yang sudah ada. Tapi untuk para sahabat yang masih single, usahakan untuk tidak terlibat lagi pada hubungan lama alias kebalikan ke mantan. Usahakan untuk memilih suatu hubungan baru atau untuk sementara tidak memilih hubungan baru daripada kembali dengan hubungan lama. Karena kemungkinan kembali dengan hubungan lama ini akan membawa kembalinya juga rasa kecewa. Jadi mungkin kebalikan lagi, awalnya mungkin oke, happy, tapi seiring berjalannya waktu, kisah-kisah kecewa masa lalu ini akhirnya muncul lagi dan kalian akan terluka lagi. Jadi hindari hubungan lama. Untuk yang sudah berpasangan, jangan sampai kisah masa lalu itu muncul di hubungan kalian yang sekarang. Benar-benar jangan bermain-main atau mencoba-coba menjalin hubungan dengan kisah masa lalu kalian ya.
Dan untuk yang sudah berpasangan juga, problem-problem lama dengan pasangan kalian yang sekarang mungkin saja akan muncul di permukaan di tahun 2021 ini. Oleh karena itu, bersikaplah bijak. Kesalahan-kesalahan yang lalu baik dari pihak kita ataupun si dia, usahakan sudah selesai di masa lalu. Jika muncul, diredam. Jangan adu ego, jangan adu emosi dan akhirnya perpecahan terjadi. Jadi hindari ya, karena di tahun ini kemungkinan perpisahan itu juga kemungkinan bisa terjadi besar. Oleh karena itu, hindari adu ego dan adu emosi. Kemudian untuk masalah-masalah impian kalian atau keinginan-keinginan atau harapan-harapan, di tahun 2021 ada kartu 5 won di mana akan terjadi sebuah kondisi banyak keinginan dan banyak orang. Jadi bisa dikatakan saat kalian memilih satu tujuan hidup, mungkin dulu kalian bangun sendiri dan sekarang akan jadi lebih banyak kepala. Jadi kita pinginnya A, lingkungan kita berharap B, dan akhirnya ini membuat perbedaan visi atau perbedaan tujuan, dan ini bisa menyebabkan kondisi tidak nyaman dan tidak bisa melangkah maju dengan baik. Oleh karena itu, di tahun ini usahakan ini bisa dirangkul. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dengan orang-orang sekeliling, baik itu keluarga, partner kerja, itu usahakan jika ada perbedaan visi, usahakan dirangkul. Jangan adu keras, karena tahun ini adalah tahun yang tepat untuk bisa merangkul dengan bijaksana. Kemudian di sisi yang lain, karena ini adalah tahunnya perubahan ya, ada kesempatan-kesempatan untuk bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Namun jika tidak hati-hati, ada orang-orang yang juga bisa memanfaatkan peluang-peluang dengan baik dan kita yang jadi dimanfaatkan. Oleh karena itu, karena ini tahunnya perubahan, cerdas-cerdaslah, jernih-jernihlah dalam mengambil tindakan dan langkah. Jangan sampai kita menjadi pihak yang dimanfaatkan. Saat ada peluang datang, analisa dulu, jangan terburu-buru. Jika memang oke, silakan diambil, tapi jika berisiko ke depannya, bahkan jika itu mungkin berisiko menjadi sebuah kondisi yang nantinya akan terlibat permasalahan dengan orang sekeliling, usahakan tuh untuk tidak diambil ya, karena tahun ini ambil peluang-peluang yang damai, ambil peluang-peluang yang tidak membutuhkan gesekan dengan lingkungan-lingkungan kamu. Kemudian untuk bidang kerja atau karir di tahun 2021, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, konseling, menuntun orang, itu akan menjadi karir yang akan sangat baik, karena di kartu Hierophant adalah kartu bijaksanaan, memberikan peluang, saran, bantuan, kebijaksanaan itu akan sangat bagus. Oleh karena itu bidang-bidang yang berkaitan dengan perkembangan diri, dengan pendidikan, dengan spiritualitas, itu akan menjadi bidang yang bagus dilakukan di tahun 2021. Kemudian untuk kartu Temperance juga di sini, jika kita kaitkan dengan kondisi keadaan alam, yang harus diwaspadai di tahun 2021 adalah hal-hal yang berkaitan dengan bencana yang berasal dari air di awal tahun ya, harus hati-hati yang berasal dari air, dan kemudian di akhir tahun berhati-hati dengan perubahan cuaca atau dengan perubahan kondisi di pegunungan. Jadi diawali dengan air yang hati-hati di awal tahun, dan di akhir tahun harus sangat berhati-hati dengan bencana yang berasal dari pegunungan. Ini yang kita lihat untuk gangguan dari alam ya. Kita akan masuk di bulan Januari tahun 2021. Tadi kita lihat generalnya 2021. Sekarang kita akan ambil untuk bulan Januari tahun 2021. Untuk bulan Januari kita akan ambil kartu tarot bernomor 1 yang mewakili angka 1 yaitu awal, yaitu kartu Magician. Di mana kartu Magician sendiri adalah kartu yang berhubungan dengan penciptaan. Jadi di tahun 2021, karena ini adalah tahunnya perubahan, dan jika kalian bisa memanfaatkan ini dengan baik untuk penciptaan, maka di bulan Januari itu kesempatan besar untuk bisa membuat atau bisa membangun sebuah hal-hal baru, baik itu usaha hingga hubungan, itu akan sangat baik. Jadi di awal tahun itu sangat baik dalam memulai sesuatu, karena di kartu Magician ini adalah kartu awal dan kartu berkreasi untuk suatu hal, jadi akan sangat baik di bulan Januari. Di sisi yang lain, di bulan Januari juga beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan baru, jatuh cinta, usaha baru, kemudian memiliki ide baru, itu akan sangat bagus sekali ya. Ini di awal, yaitu di bulan Januari. Jadi bulan Januari adalah bulan yang sangat tepat kalau kalian mau men-start suatu hal, baik itu mulai dari hubungan hingga pekerjaan. Kemudian di bulan Februari, yaitu di bulan 2, kita akan ambil kartu yang berangka 2, yaitu High Priest. Untuk bulan Januari, kartu berangka 2 yaitu High Priest ini adalah bercerita tentang waktunya belajar atau waktunya kalian memperdalam pengetahuan-pengetahuan kalian. Jadi untuk kalian yang ingin memperdalam pengetahuan kalian, baik itu formal ataupun informal, kalian bisa lakukan di bulan Januari karena ini bulan yang sangat baik. Namun di sisi yang lain, kartu High Priest juga memiliki sebuah simbol bahwa di bulan Februari ada banyak masa-masa di mana kalian akan susah menyampaikan perasaan.
akan banyak kondisi-kondisi kalian susah untuk terbuka. Di sisi yang lain, jika kita tambahkan antara 5 dan 2 ini akan masuk ke angka 7, di mana di angka 7 adalah terkait dengan angka perubahan. Jadi kembali lagi, di bulan yang kedua, ini adalah bulan yang baik untuk kalian belajar, dan di bulan kedua perubahan besar ini akan mulai terjadi ya, karena 5 tambah 2 juga jadi 7. Di tahun 2021 adalah tahunnya perubahan, jadi di bulan 2 Februari nanti akan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai aspek. Mulai dari yang internal diri kita sendiri, maupun sampai pihak keluarga ataupun mungkin areal yang lebih luas yaitu negara tempat kita tinggal ataupun mungkin dunia. Di bulan Februari perubahan-perubahan besar akan mulai terjadi, dan di bulan Februari adalah bulan dimana kalau di bulan Januari adalah bulan yang bagus untuk kalian mengawali. Namun jika kalian ambilnya, kalian tidak awali di bulan Januari, baik itu pekerjaan, hubungan atau hal lainnya, di bulan Februari ini sebenarnya kalian masih bisa memulai kembali walaupun tidak sebaik yang di bulan Januari. Karena di bulan Februari itu ada 2 koin, di mana 2 koin adalah simbol sebuah pekerjaan atau sesuatu yang berulang. Kemudian ada 2 cup yaitu simbol komitmen. Ada 2 pedang, itu adalah waktunya untuk tidak ragu. Dan ada 2 tongkat, waktunya untuk memilih. Jadi untuk mengawali bulan 2, bulan Februari masih akan baik untuk kalian. Kemudian kita akan masuk ke bulan selanjutnya yaitu bulan Maret ya. Bulan Maret akan disimbolkan oleh kartu bernomor 3 yaitu di Empress. Oke, kita akan jejer biar cukup layarnya. Oke. Di bulan Maret ini adalah bulan yang tepat untuk kalian menjalin kedekatan dengan diri. Jika tadi di bulan Februari adalah bulan yang baik untuk kalian belajar, di bulan Maret ini waktu yang tepat untuk kalian lakukan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan kalian. Di sisi yang lain ini juga bulan yang tepat untuk mulai menikmati. Jadi kalau mau menikmati tahun depan, bulan Januari, Februari kita skip menikmatinya, tapi kita masuk ke bulan Maret untuk menikmati apa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya atau mungkin di tahun sebelumnya. Ini adalah bulan yang bagus untuk merawat diri kalian, ini adalah bulan yang bagus untuk merawat hubungan-hubungan kalian, merawat perasaan kalian, dan bulan yang baik, bulan yang sangat baik untuk hal-hal yang berkaitan dengan cinta dan perasaan. Jadi di bulan ini kalau ada yang mau melangsungkan pernikahan itu akan bagus. Jika ada teman-teman juga yang ingin menjadikan bulan ini sebagai bulan jadian kalian itu juga bagus, ataupun mungkin untuk membuat rencana jalan-jalan keluarga atau kumpul-kumpul keluarga itu ambil di bulan 3 karena ini akan sangat bagus untuk kalian. Di bulan 3 ini yang harus kalian ingat adalah kurangi untuk mengontrol sebuah situasi atau keadaan. Seringkali kita punya rencana A, B, C, D, dan E. Saat melenceng ke rencana Z yang terjadi, kita seringkali jengkel. Oleh karena itu di bulan 3 belajar melepas, rangkul dengan kasih. Bulan ketiga adalah bulan yang bagus untuk merangkul dengan perasaan yang positif. Nah, kemudian kita akan masuk ke bulan 4, yaitu bulan April. Kita akan lihat sama-sama untuk bulan 4, yaitu bulan April, di mana akan dinaungi oleh kartu bernomor 4, yaitu Emperor. Nah, kita akan cari kartunya. Nah, seperti gambar di kartu ini adalah simbol kartu raja. Maka di bulan keempat, Januari, Februari, Maret, dan April, maka di bulan April ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kalian belajar, untuk kalian bisa belajar bagaimana memimpin diri sendiri, kemudian baru memimpin lingkungan di sekeliling. Ingat, dimulai dari memimpin diri, bukan sibuk memimpin orang lain, tapi lupa memimpin diri. Di bulan keempat, kalian akan diuji kemampuan kepemimpinan kalian. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang nantinya di bulan April mengalami kondisi-kondisi di mana kalian harus maju dan menjadi orang kunci, ini adalah sebuah kondisi yang memang terjadi di bulan April. Jadi kesempatan-kesempatan untuk kalian yang mau memimpin, silahkan maju di bulan April. Kesempatan-kesempatan untuk bisa menguji seberapa mampunya kita menguasai diri itu juga ada di bulan April. Tapi untuk masalah hubungan, relasi, bulan April itu ada 4 piala, di mana 4 piala adalah simbol dari kejenuhan. Jadi untuk para sahabat di bulan April harus mewaspadai kejenuhan dalam hubungan, baik hubungan bisnis maupun hubungan internal dalam rumah tangga, dalam keluarga. Hubungan-hubungan relasi itu kan mengalami kejenuhan di bulan April. Oleh karena itu maintenance hubungan yang baik di bulan April, sehingga kejenuhan ini tidak berdampak memberikan hal yang negatif di hubungan kalian. Karena saat kita tambahkan angka 5 dan angka 4 ini akan jadi angka 9, di mana angka 9 adalah angka pikiran, di mana itu dinaungi oleh kartu tarot bernomor 9 yaitu The Hermit. Ini adalah sebuah kondisi di mana bantuan-bantuan
dari alam semesta bisa saja hadir, tapi ketakutan atau kekhawatiran pikiran kita seringkali mendominasi kita sehingga kita khawatir terhadap hal yang belum tentu terjadi. Nah, ini hal-hal seperti itu akan banyak nanti hadir di bulan April. Bulan April untuk masalah keuangan itu waktunya kita menjaga alias berhemat. Di bulan April kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Lakukan pengeluaran yang memang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi bulan April keuangan atur yang baik. Hubungan hati-hati, kejenuhannya cukup banyak ya. Kemudian kita akan masuk ke bulan yang kelima, yaitu bulan Mei ya. Oke, untuk kartunya itu adalah Hierophant sendiri, di mana Hierophant bertemu dengan Hierophant ini akan memperkuat yang positif dan juga memperkuat yang negatif. Sisi negatif dari kartu Hierophant adalah bagaimana seringkali kita menjadi sosok yang bijaksana untuk orang lain tapi kita nggak pernah terapkan ke diri sendiri. Di bulan April para sahabat akan diuji bagaimana menerapkan pengetahuan yang kita miliki, bagaimana menerapkan saran-saran yang udah kita berikan ke orang ke dalam diri kita sendiri. Jadi bersiap-siaplah untuk menghadapi kondisi-kondisi yang mana lingkungan kita pernah kita beri saran dan itu akan menimpa kita kembali. Di sisi yang lain di bulan ini adalah puncak dari gangguan-gangguan hubungan dari masa lalu yang hadir di hubungan kalian. Jadi di bulan Mei hati-hati sekali, jangan sedikit pun kalian mencoba mengganggu rumah tangga kalian dengan menjalin kembali hubungan dengan orang masa lalu kalian, dalam artian mantan atau hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Ini hati-hati sekali di bulan April ya, karena di bulan April ini adalah puncaknya. Di sisi yang di bulan Mei ini adalah puncaknya. Kemudian di bulan Mei ini adalah juga ada kartu 5 koin. Ini puncak perubahannya. Jadi puncak perubahan akan terjadi di bulan Mei, di mana saat ada 5 koin muncul, peluang-peluang akan datang, tetapi jika kalian mengambil dengan tidak tepat, peluang ini bisa membawa kehancuran kalian sampai di akhir tahun. Jadi di bulan Mei ini hati-hati sekali terhadap tawaran-tawaran peluang, tawaran pekerjaan, investasi, atau apapun yang diberikan sama kalian. Kalian harus pertimbangkan baik-baik. Pilihan yang tepat bisa menjamin kalian untuk nyaman hingga akhir tahun. Pilihan yang kurang tepat ini akan bisa membawa kalian jatuh sampai ke akhir tahun. Bagaimana caranya memilih dengan tepat? Karena kita punya angka 5 koin, kita tambahkan dengan angka 5 koin menjadi 1, yaitu menjadi 10 dan 0. Jadi usahakan saat kalian mendapatkan tawaran peluang, konsultasikan pada orang-orang terdekat kalian, khususnya pihak keluarga, apakah setuju jika kalian mengambil peluang ini atau tidak. Jika ada yang tidak setuju, pertimbangkan lagi untuk mengambil. Karena saran dari orang terdekat ini akan sangat dibutuhkan sebelum kalian mengambil sebuah peluang di bulan Mei ini. Untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan perbedaan visi, itu akan mulai banyak juga muncul di bulan Mei ya. Dimana kadang kita pengennya A, lingkungan kita ingin B, dan akhirnya terjadi perbedaan pendapat dan ini bisa membuat kita berada di kondisi ragu atau bimbang untuk memilih. Oleh karena itu di bulan Mei nanti usahakan untuk merangkul orang-orang di sekeliling dan perbedaan pendapat jangan menganggap diri paling benar atau mengalah kepada orang lain kalau kita memang tidak setuju. Tapi usahakan menemukan jalan tengah sehingga kedua pihak ini ringan ke depannya ya. Jadi di bulan Mei ujian-ujian seperti itu akan banyak muncul. Kemudian kita akan masuk di bulan 6, yaitu bulan Juni, di mana bulan Juni akan digambarkan oleh kartu The Lover yang berangka 6. Kartu The Lover sendiri adalah sebuah kartu yang berindikasi atau memberikan sebuah simbol yang berkaitan dengan cinta. Jadi di bulan 6, ini hal-hal yang berkaitan dengan cinta akan kembali muncul. Kalau yang tadi ini lebih banyak cinta-cintaan yang berkaitan dengan merawat diri, kalau yang ini berkaitan dengan cinta-cintaan dalam relasi atau hubungan romantisme. Untuk para sahabat yang masih single, bulan Juni adalah bulan yang sangat baik untuk kalian memiliki hubungan kembali. Apalagi jika kita tambahkan, di mana 6 ditambahkan 5 akan menjadi 11, 1 ditambah 1 akan menjadi angka 2, dan kita lihat kartu cup 2 dari kartu tarot. Nanti bisa dilihat di ini ya, di playlist tarotku yang di bagian arti kartu tarot. Di sana kalau kita lihat ada 2 cup. Di kartu 2 cup itu adalah simbol sebuah komitmen atau hubungan. Jadi untuk para sahabat yang masih single, kesempatan punya komitmen dan hubungan serius di bulan Juni ini akan sangat besar. Untuk yang sudah berumah tangga, ini akan jadi kesempatan di mana komitmen kalian diuji. Dalam artian berhati-hatilah gangguan pihak ketiga di hubungan yang membuat kalian akhirnya ragu terhadap hubungan kalian yang sekarang dan kalian tergoda untuk hubungan lain. Jadi berhati-hati sekali di bulan Juni. Untuk yang single itu bagus, untuk yang udah gak single godaan bisa hadir, tapi ini kesempatan kalian untuk menguji seberapa kuat komitmen kalian pada hubungan yang udah ada.
Di sisi yang lain, untuk masalah materi di bulan Juni, ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa berbagi dan membantu. Karena kita lihat ada 6 koin kita memberi, dan 6 koin ditambahkan dengan angka 5 akan menjadi 11, atau tambah 1 jadi menjadi 2 koin. Ini adalah juga pergerakan koin, yaitu pergerakan uang. Jadi jika di bulan Juni kalian punya kesempatan, punya rezeki lebih, berbagilah, karena ini akan sangat bagus sekali. Karena hasil yang kalian bagikan, alam semesta akan membalas kalian menjadi jauh berlipat lebih besar lagi. Berbagi di bulan Juni tidak hanya berbagi tentang materi atau uang saja, tapi kesempatan untuk berbagi pengetahuan. Jika ada di bulan Juni juga itu sebaiknya kalian ambil, karena nggak menuntun orang-orang, membantu memberikan pengetahuan yang kalian miliki sehingga orang-orang lain bisa melangkah maju dalam hidup. Itu di bulan Juni kesempatannya akan sangat banyak ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke kartu bernomor 7, yaitu Chariot untuk bulan Juli. Kita akan masuk ke kartu Chariot. Oke, sebentar tarotku cari kartunya. Di bulan Juli adalah bulan pergerakan, karena Chariot adalah simbol dari pergerakan. Di bulan Juli perubahan akan sangat banyak kembali. Di bulan 5 adalah puncak perubahan. Di bulan Juli akan terjadi perubahan kembali, mungkin tidak sekeras di bulan 5, tapi perubahan di bulan Juli ini akan banyak perubahan-perubahan ke arah kemajuan. Jadi untuk para sahabat yang ingin maju dalam hidupnya, bulan Juli adalah bulan yang sangat tepat menjadi bulan di mana kalian membawa suatu perubahan besar dalam kehidupan kalian. Di sisi yang lain, di bulan Juli ada kondisi-kondisi di mana mungkin kalian harus meninggalkan tempat asal kalian untuk pergi ke daerah baru atau ke tempat baru untuk mengembangkan usaha, ataupun untuk memulai suatu usaha baru. Ini akan bisa dilakukan di bulan Juli dan akan sangat baik dilakukan di bulan Juli. Di sisi yang lain, jika kita lihat tentang hubungan-hubungan relasi yang romantis ataupun relasi bisnis, kita punya 7 cup. 7 cup adalah sebuah kondisi di mana banyak tawaran-tawaran yang juga ternyata merupakan hanya ilusi saja. Jadi di bulan Juli berhati-hatilah juga. Tidak semua tawaran-tawaran peluang yang diberikan, mulai dari hubungan romantisme sampai hubungan bisnis, adalah benar-benar nyata. Bisa saja itu hanya hubungan-hubungan yang sifatnya sesaat, yang menyilaukan sesaat, akhirnya membawa penyesalan di kemudian hari. Jadi bulan Juli waktunya kalian berkembang bagus, tetapi hati-hati terhadap tawaran hubungan menyilaukan di awal, baik bisnis ataupun romantisme, yang akhirnya membuat kalian salah mengambil langkah dan bisa berpengaruh kurang baik untuk kehidupan kalian ke depan. Selanjutnya kita akan masuk ke bulan Agustus, di mana di bulan Agustus akan dilambangkan oleh kartu tarot bernomor 8, yaitu The Strength ya. Kartu tarot bernomor 8 atau The Strength adalah menyimbolkan kekuatan, dan dimana kekuatan di sini adalah tentang sebuah kesabaran. Jadi untuk para sahabat di bulan 8 nanti, ini ujian kesabarannya akan sangat tinggi, dimana entah kenapa lingkungan seakan-akan membuat kalian untuk gampang emosi atau jengkel. Namun jika kalian bisa menguasai emosi kalian bisa menguasai emosi kalian dengan baik, di bulan 8 ini peluang-peluang, kesempatan-kesempatan baik kecil ataupun besar akan datang. Jika kita tambahkan 8 ditambah 5, ini akan menjadi angka 14, akan menjadi angka 13, di mana angka 13 jika kita tambahkan akan menjadi angka 4, yaitu angka kepemimpinan. Jadi kepemimpinan kalian atas diri kalian, kontrol kalian akan diri kalian, kontrol kalian atas kesabaran kalian, ini akan menentukan sekali di bulan 8. Jika kalian bisa kontrol diri kalian dengan baik, bulan 8 akan menjadi bulan di mana dipenuhi oleh peluang-peluang, baik peluang besar maupun peluang kecil. Di sisi yang lain, untuk masalah-masalah hubungan, karena di angka 8 cup itu berkaitan dengan menemukan bahagia di dalam diri, dan jika kita tambahkan 8 ditambahkan dengan 5, ini akan menjadi angka 4 cup. Jadi di bulan 8 itu relasi, khususnya romantisme ya, itu akan mengalami banyak kejenuhan. Namun di bulan 8 ini adalah kesempatan kalian menjalin relasi kembali dengan diri kalian sendiri. Ini juga bulan yang baik untuk kalian yang mau mendalami diri, mau refleksi, mau perjalanan spiritual. Ini bulan yang tepat sekali. Karena relasi-relasi di luar ini akan menjemukan, tapi relasi ke dalam diri ini akan menjadi baik di bulan 8. Kemudian kita akan masuk ke bulan 9. Kita akan masuk ke bulan 9, yaitu bulan September. Kita akan ambil angkanya 9, ada kartu Hermit di sini. Di bulan 9 ini adalah simbol dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh alam semesta, itu akan banyak hadir di bulan 9. Dalam artian jika sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya kalian mengalami satu kondisi di mana lingkungan itu ada banyak problem dan kalian membutuhkan bantuan, maka di bulan 9 ini alam semesta memberikan banyak sekali bantuan-bantuan yang hadir untuk menuntun dan membantu kalian. Di sisi yang lain, secara materi,
Angka 9 di 9 koin itu adalah bercerita tentang sebuah kisah atau kondisi tentang apa yang kalian tabur itu bisa kalian tuai. Kalian akan mulai bisa menikmati hasil dari apa yang kalian tabur sebelumnya. Jika kita tambahkan angka 9 dan angka 5 itu yang merupakan angka tahun di tahun 2021, ini akan masuk ke angka 5 kembali. Jadi ini akan mengulang kembali pola angka 5 di tahun 2021. Jadi 9 ditambah 5 menjadi 14, 1 tambah 4 akan menjadi 5. Jadi untuk para sahabat, di bulan 9 sekali lagi perubahan besar atau puncak perubahan akan terjadi. Oleh sebab itu, di bulan 9 bantuan-bantuan memang akan banyak hadir, tetapi gangguan-gangguan pikiran yang membuat kalian takut dan khawatir itu juga akan meningkat pesat. Untuk masalah materi, kembali lagi tadi, jika kalian sudah menabur banyak, bulan 9 kalian akan tuai banyak, tapi jika kalian belum menabur, di mana angka 5 tadi angka perubahan ini bisa menjadi kesempatan kalian menabur ulang, atau juga angka 5 sendiri, perubahan ini juga bisa membuat kalian di 3 bulan terakhir yang belum, ini sudah bulan 9, 10, 11, dan 12, ini kesempatan kalian perbaiki. Kalau kalian nggak perbaiki, 3 bulan terakhir ini akan jadi cukup berbahaya ya. Jadi kesempatan di bulan 9 perbaiki ulang. Dan kemudian untuk masalah relasi atau hubungan, sekali lagi akan muncul gangguan-gangguan dari hubungan masa lalu. Jadi saat dia sudah berulang seperti ini, waspadai juga hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam akan terjadi cukup kuat di bulan 9. Kemudian kita akan masuk ke bulan 10 yang akan dilambangkan oleh kartu tarot, yaitu Wheel of Fortune. Oke, di bulan 10, di mana sebenarnya ini adalah bulan-bulan yang jika kita lihat dari bulannya tanpa membandingkan dengan tahun, ini akan menjadi bulan di mana dipenuhi oleh peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan dan keberuntungan-keberuntungan. Namun jika kita tambahkan dengan angkanya, ini akan menjadi angka 6, dan angka 6 juga kembali menjadi angka yang positif, di mana ada kasih, di mana ada cinta. Jadi di bulan 10 merupakan salah satu bulan yang sangat positif di tahun 2021. Di bulan 10, hal-hal yang kalian lakukan akan lebih banyak kemudahan. Jika di bulan 9 ada banyak bantuan, di bulan 10 ada banyak kemudahan. Hal-hal yang berkaitan dengan materi, memulai pekerjaan, memulai hubungan, ini juga akan bagus kembali di bulan 10. Dan di bulan 10 karena ada angka 10-nya yang berhubungan dengan 10 cup, 10 koin, ini akan baik untuk kedekatan dalam keluarga, akan sangat baik untuk membina relasi dalam keluarga, saling bantu dalam keluarga, itu akan bagus sekali. Tapi di bulan 10 juga ada 10 tongkat dan 10 pedang. Jadi ada 10 tongkat dan 10 pedang, ini juga bisa memberikan sebuah kondisi di mana kalian harus berhati-hati pada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang dekat. Baik itu dalam hubungan romantisme hingga hubungan bisnis. Jadi hati-hati terjadi sebuah kondisi di mana orang yang kalian percayai ternyata mengambil kesempatan dan mengkhianati kalian. Ini harus berhati-hati di bulan ke-10. Kemudian jika kalian tadi mengambil sebuah kondisi tidak mengikuti perubahan dengan baik dan mengalami kondisi jatuh, maka di bulan 10 ini adalah bulan yang dimana kalian harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan di bulan-bulan sebelumnya untuk bisa diperbaiki lebih baik. Memperbaiki sesuatu yang salah mungkin melelahkan, tapi percayalah ini akan jauh lebih baik daripada mempertahankan sesuatu yang salah terus-menerus. Jadi di bulan 10, jika kalian mengalami harus memperbaiki hal-hal yang kurang tepat yang terjadi dari bulan sebelumnya, baik itu yang kalian lakukan ataupun orang lain lakukan dan menimpa kalian, perbaiki, karena dengan begitu ke depannya ini akan menjadi harapan bisa lebih baik. Karena jika kalian tidak perbaiki ke depan, ini akan menjadi lebih buruk lagi ya. Kita akan masuk ke bulan 11 dengan kartunya yaitu Justice. Di bulan 11 dalam kartu tarot akan dilambangkan dengan kartu tarot bernomor 11 yaitu Justice. Kartu Justice adalah sebuah kartu di mana memberikan sebuah pesan untuk bisa bersikap adil, menutup masa lalu dan memulai sebuah awal baru. Jika di bulan 10 tadi kalian diingatkan untuk memperbaiki hal-hal yang sudah terjadi dulu, maka di bulan 11 ini waktunya kalian move on dari masa lalu. Apa yang kalian perbaiki di bulan 10 ada kesempatan sudah selesai di bulan 11 dan kalian bisa memiliki awal baru kembali di bulan 11. Di mana 11 ditambahkan 5 akan menjadi angka 16, 1 tambah 6 akan menjadi angka 7 yaitu kartu perubahan kembali, dan ini perubahan kemajuan. Jadi di bulan 11, progres-progres yang tersendat itu akan ada indikasi bahwa akan bisa maju dan mengalir lebih baik. Kemudian di bulan 11 juga, kalian harus berhati-hati pada tawaran-tawaran ilusi yang diberikan dari orang-orang sekeliling, janji-janji investasi yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diberikan secara realita, itu hati-hatinya di bulan 11.
Bulan 11 memang waktu yang move on dari masa lalu, tapi jangan tergoda untuk hal-hal yang sifatnya menyelokan, tetapi ternyata tidak seperti itu. Oleh karena itu, di bulan 11 perlu lebih jeli, perlu lebih berhati-hati, tapi di bulan 11 banyak kesempatan untuk move on dari hal-hal yang sudah berlalu ya. Kemudian kita akan masuk ke kartu bernomor 12. Ini akan berkaitan dengan bulan 12, yaitu bulan Desember di tahun 2021. Bulan Desember itu dilambangkan dengan kartu tarot bernomor 12, yaitu Hangman, di mana ini adalah seseorang yang digantung terbalik. Ini adalah menyimpulkan sebuah kondisi di mana beberapa hal yang terpending saat kita udah mulai move on mungkin masih belum benar-benar selesai, tetapi selama kita mau berkorban dan mau menyelesaikan, kesempatan hal-hal yang tertunda di bulan 12 ini akan sangat besar untuk selesai. Di sisi yang lain, kartu Hangman juga memberikan kita suatu simbol untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di bulan 12 rubah banyak hal, rubah mindset, rubah pola pikir untuk melihat kehidupan dari sudut pandang atau sisi yang lain. Saat kita tambahkan angka 12 dan angka 5, ini akan menjadi angka 17, di mana 1 ditambah 7 akan menjadi angka 8, maka di angka 8 akan berpengaruh kuat di bulan 12, di mana kita memang harus menunggu dengan sabar terhadap hal-hal yang belum bisa terselesaikan. Ada hal-hal yang bisa kita rubah, silakan rubah, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah, biarkan mengalir dulu, jangan memaksa sesuatu yang belum waktunya selesai untuk selesai. Keinginan mendapatkan hasil instan itu akan sangat berbahaya jika diterapkan di bulan 12. Jadi di bulan 12 ujian kesabaran kamu akan mulai muncul. Kemudian di bulan 12 karena ada angka 8 dan 8 cup berkaitan dengan pencarian spiritual, bulan 12 di tahun 2021 akan baik untuk kalian yang mau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri dan pengembangan jiwa. Kemudian kartu 8 koin itu juga akan hadir di bulan 12, di mana 8 koin ini adalah waktunya kalian bekerja, dan waktunya bukan untuk menikmati tapi masih berproses bekerja dan bekerja. Ada beberapa tadi bulan di mana kita bisa menikmati seperti di 3 dan 6, tapi di bulan 12 sendiri ini adalah bukan bulan untuk menikmati hasil pekerjaan, tetapi untuk bekerja lebih giat dan lebih keras. Kemudian di kartu 8 di kartu 8 tongkat yang juga akan nantinya hadir di bulan 12. Rencana-rencana yang sudah kalian yang sudah kalian lakukan di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya itu masih akan berjalan sesuai dengan relnya. Hanya saja mungkin endingnya masih belum di bulan 12 ini, tapi ini akan masih tetap di rel yang tepat. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini mengenai pembacaan tahun 2021 dari sudut pandang kartu tarot. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.